Lho kula pun 17 niki. Oh, pun 17 niki. Sampun Oh. gadah KTP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panggung Keraton Surakarta malam itu seolah menahan napas. Di antara riuhnya gamelan dan bayang-bayang wayang kulit, sebuah suara melengking jernih membelah keheningan, menembus kalbu. Di barisan paling depan, Ahmad Dhani terdiam, matanya terpaku. Di sebelahnya, Mulan Jamilah terkesima, napasnya tertahan. Mereka berdua, ikon musik tanah air, terpukau takjub. Bukan oleh pementasan akbar yang direncanakan, melainkan oleh keajaiban mendadak dari suara Niken Salindri, sang sinden muda, yang baru saja mengubah malam itu menjadi legenda. Senja mulai merayap, menelan birunya langit di atas keraton Surakarta. Namun, kegelapan tak serta-merta datang. Di Cakrawala Barat, sisa semburat jingga dan ungu berpadu, membentuk lukisan alam yang agung, seolah menjadi tirai pembuka bagi perhelatan akbar. Malam ini, keraton akan menjadi saksi bisu penutupan bulan Suro, sebuah ritual turun-temurun yang syarat makna, dan di Solo, tak jarang dibarengi dengan gegap gempita mirip suasana sekaten. Di dalam tembok-tembok keraton yang berusia ratusan tahun, persiapan telah mencapai puncaknya. Aroma melati yang semerbak beradu dengan wangi dupa kemenyan, menusuk indera penciuman, menciptakan atmosfer magis yang kental. Setiap sudut pelataran dipenuhi lentera-lentera kuno yang memancarkan cahaya temaram, seolah bintang-bintang kecil telah turun ke bumi untuk menyaksikan kemuliaan malam. Seiring berjalannya waktu, keramaian mulai memuncak. Ribuan pasang mata, dari berbagai penjuru, tumpah ruah memadati area. Ada yang datang dengan pakaian adat, sebagian lain dengan busana kasual, namun semua berbagi satu tujuan, menyaksikan puncak perayaan, sebuah pentas wayang kulit semalam suntuk yang diakini akan mengusir bala dan membawa berkah. Antusiasme terpancar jelas di setiap wajah, seolah mereka adalah bagian dari sebuah sejarah yang sedang terukir. Dari kejauhan, alunan gamelan mulai terdengar, mengalun perlahan, mengisi keheningan malam dengan melodi yang membuai. Nada-nada itu menari-nari di udara, kadang melengking tinggi, kadang merambat dalam, membawa setiap jiwa yang mendengarnya ke dimensi spiritual yang mendalam. Suara saron, bonang, kendang, dan gong berpadu harmonis, menjadi detak jantung bagi seluruh keraton yang sedang bernapas dalam keindahan budaya. Namun, di balik syahdunya gamelan dan semaraknya lentera, tersimpan nuansa ketegangan yang halus. Ini bukan sekadar pertunjukan, melainkan sebuah ritual sakral. Setiap gerak-gerik, setiap nada, setiap doa yang terucap adalah bagian dari upaya menjaga keseimbangan, memohon keselamatan, dan menghormati leluhur. Ketegangan itu adalah resonansi dari kepercayaan mendalam yang telah berakar selama berabad-abad. Para abdi dalem, dengan busana Jawa lengkap, hilir mudik dengan sigap namun hikmat. Mereka adalah penjaga tradisi, pelayan setia yang memastikan setiap detail berjalan sempurna. Gerak-gerik mereka teratur, penuh dedikasi, seolah bagian dari koreografi besar yang telah dipelajari dari generasi ke generasi. Keringat yang menetes di dahi mereka adalah bukti pengabdian tak terbatas. Sorot lampu panggung wayang yang kini mulai menyala, memecah kegelapan di tengah area utama, menjadi pusat gravitasi pandangan. Layar putih terbentang lebar, siap menjadi kanvas bagi kisah-kisah epik dari Mahabharata atau Ramayana, yang akan dibawakan oleh Ki Dalang dengan piawai. Bayangan para penonton mulai membias di sana-sini, menciptakan siluet-siluet misterius yang menambah dramatisasi suasana. Malam itu, Keraton Surakarta tidak hanya menjadi lokasi sebuah acara, melainkan sebuah panggung hidup di mana tradisi, seni, dan spiritualitas berpadu menjadi satu. Setiap hembusan angin, setiap bisikan doa, dan setiap nada gamelan adalah bagian dari simfoni magis yang akan mengantar berakhirnya bulan Suro, dengan harapan akan datangnya keberkahan di hari-hari mendatang. Di tengah samudra manusia yang bergelombang di pelataran keraton, sebuah anomali yang memesona mulai terlihat. Bukan dari panggung gemerlap atau sorot lampu terang, melainkan dari sela-sela kerumunan, muncul siluet seorang gadis muda. Ia tak mengenakan kebaya mewah atau sanggul tinggi yang lazimnya dipakai oleh para seniman dalam acara sebesar ini. Sebaliknya, balutan busana kasual yang sederhana justru memancarkan keanggunan yang bersahaja. Itulah Niken Salindri. Kehadirannya malam itu murni sebagai penikmat budaya,
seorang tamu biasa yang ingin meresapi atmosfer sakral penutupan suro. Ia berbaur, sesekali tersenyum ramah pada wajah-wajah asing di sekelilingnya, menikmati setiap derik suara gamelan yang menembus malam. Tak ada tanda-tanda ambisi panggung, hanya ketulusan seorang pecinta seni. Namun, pesona sejati tak bisa disembunyikan. Aura bintang yang melekat pada dirinya memancar begitu kuat, seolah ada medan magnet tak kasat mata yang menarik pandangan. Bisikan-bisikan mulai berembus, seperti desiran angin yang membawa kabar penting. Itu Niken Salindri, kan? Si sinden muda itu datang. Suara-suara lirih itu perlahan menguat, menyebar seperti riak di kolam yang tenang. Sebuah kerumunan kecil mulai terbentuk di sekelilingnya, bukan karena desakan atau kekaguman yang berlebihan, melainkan semacam rasa hormat takzim. Mereka hanya ingin melihat lebih dekat, merasakan energi dari sosok yang selama ini hanya bisa mereka saksikan di layar kaca. Tatapan penasaran bercampur kagum menyorot kepadanya, namun Niken tetap tenang, membalas dengan senyum tipis yang tulus. Beberapa penggemar memberanikan diri mendekat, sekadar menyapa atau meminta swafoto. Niken melayani dengan ramah, tak ada sedikit pun kesan jumawa. Ia meladeni mereka seolah mereka adalah teman lama, menciptakan kehangatan yang tak terduga di tengah suasana formal keraton. Gestur kecilnya itu semakin mengukuhkan posisinya di hati rakyat sebagai seniman yang merakyat. Di antara kerumunan itu, beberapa abdi dalam senior yang bertugas menjaga ketertiban juga turut menyadari kehadiran Niken. Mereka saling berpandangan, senyum samar tersungging di bibir tua mereka. Mereka tahu, kehadiran sinden muda yang sedang naik daun ini adalah sebuah berkah, sebuah sinyal bahwa seni tradisi akan terus menemukan jalannya di tengah generasi baru. Niken sendiri seolah tak terlalu terganggu dengan perhatian yang tiba-tiba tertuju padanya. Matanya tetap fokus pada panggung wayang yang kini sudah mulai beraksi, seolah ia adalah bagian tak terpisahkan dari setiap gerak wayang dan irama gamelan. Ia menghirup dalam-dalam udara malam yang penuh aroma spiritual, seolah menyerap energi keraton ke dalam jiwanya. Gerakannya luwes, sesekali ia menoleh ke samping, mengamati dekorasi kuno keraton yang megah, atau menengadah ke langit malam yang bertabur bintang. Di bawah cahaya rembulan yang samar, wajahnya memancarkan ketenangan, refleksi dari kedalaman batin seorang seniman yang mencintai warisan leluhurnya sepenuh hati. Ada semacam janji tak terucap dalam kehadirannya malam itu. Sebuah janji bahwa suara-suara indah dari masa lalu akan terus digaungkan oleh generasi masa kini. Ia adalah jembatan antara tradisi dan modernitas, antara keagungan masa lampau dan semangat masa depan. Kehadiran Niken bukan hanya tentang seorang artis, melainkan simbol harapan bagi kelestarian budaya. Maka, di tengah riuhnya penutupan suro dan sakralnya pentas wayang kulit, kehadiran Niken Salindri menjadi bumbu manis yang tak terduga. Ia adalah kejutan yang menenangkan, secercah cahaya yang menambah keistimewaan malam, sebuah pengingat bahwa keindahan sejati tak perlu panggung besar untuk bersinar. Di sisi lain pelataran, tak jauh dari keramaian di sekitar Niken, duduklah sepasang figur yang tak kalah menarik perhatian, Ahmad Dhani dan Mulan Jamilah. Mereka menyatu dengan penonton lain, menikmati suasana magis malam penutupan suro. Dhani, dengan sorot mata tajamnya yang selalu mencari esensi di balik permukaan, tak henti mengamati setiap detail di sekitarnya, seolah setiap nada gamelan adalah partitur yang perlu ia pelajari. Mulan Jamilah, di sampingnya, terlihat anggun dalam balutan busana yang elegan namun tetap menghormati nuansa keraton. Ia tersenyum tipis, sesekali berbisik kepada Dhani, mengomentari kemegahan acara dan keunikan tradisi Jawa yang kental. Keduanya adalah ikon di dunia hiburan, namun malam itu mereka hadir sebagai penikmat seni, terhanyut dalam pesona budaya yang otentik. Namun, indera musisi sejati tak pernah tidur. Di tengah riuhnya bisikan dan tawa penonton, sebuah resonansi yang berbeda mulai tertangkap oleh Ahmad Dhani. Ada gelombang energi yang berpusat di satu titik, sedikit jauh dari tempatnya duduk. Bukan keributan, melainkan semacam magnet tak terlihat yang menarik perhatian banyak orang. Dhani mengerutkan kening, mencoba melacak sumbernya. Ada apa di sana? Bisik Dhani pada Mulan, matanya menyipit, menembus kerumunan. Mulan menoleh, mengikuti arah pandang Dhani. Di kejauhan, mereka melihat kerumunan kecil yang semakin membesar, dan di tengahnya, sosok seorang gadis muda dengan aura yang familiar. Meskipun hanya terlihat samar,
Mulan merasakan sesuatu yang istimewa dari siluet itu. Dani menyeringai tipis. Sepertinya ada bintang lain yang mampir. Gumamnya, lebih kepada dirinya sendiri. Sebagai seorang maestro yang telah melahirkan banyak bintang, ia memiliki insting tajam untuk mengenali potensi. Ada sesuatu dalam gestur gadis itu, dalam cara ia berinteraksi dengan kerumunan, yang memancarkan karisma alami, jauh dari kesan dibuat-buat. Mulan Jamilah, yang juga seorang penyanyi dengan pengalaman panggung bertahun-tahun, merasakan hal yang sama. Itu Niken Salindri, bukan? Tanyanya, memastikan. Ada nada kekaguman dalam suaranya. Nama Niken memang sedang hangat diperbincangkan di berbagai kalangan, sosok sinden muda yang membawa angin segar ke panggung hiburan. Tatapan Dani tak lepas dari Niken. Ia mengamati bagaimana gadis itu melayani permintaan foto dan sapaan dengan kesederhanaan yang menawan. Tak ada arogansi, tak ada jarak. Hanya ketulusan yang memancar dari setiap senyumnya. Anak itu punya sesuatu, batin Dani, sesuatu yang lebih dari sekadar suara bagus. Dia punya jiwa. Pikirannya melayang. Dani membayangkan bagaimana cengkok sinden Niken bisa berpadu dengan melodi-melodi modern, bagaimana ia bisa mengeksplorasi batas-batas musik tradisional tanpa kehilangan esensinya. Ada sebuah gagasan yang perlahan terbentuk di benaknya, sebuah percikan inspirasi yang terpicu oleh kehadiran sinden muda itu di tengah keagungan keraton. Mulan Jamilah pun merasakan getaran positif. Ia melihat bagaimana Niken dengan mudah merebut hati orang-orang di sekitarnya hanya dengan kehadiran dan senyumnya. Sebagai sesama seniman wanita, Mulan merasakan ikatan tak kasat mata, sebuah pengakuan terhadap perjuangan dan dedikasi dalam melestarikan seni, meski dengan genre yang berbeda. Malam penutupan Suro yang hikmat kini terasa semakin hidup dengan keberadaan tiga sosok fenomenal ini. Dani dan Mulan, yang datang sebagai penikmat, kini tak hanya sekadar menyaksikan, tetapi juga menjadi saksi bisu, bahkan mungkin bagian dari sebuah skenario takdir yang akan mempertemukan bakat-bakat luar biasa di panggung Keraton Solo yang syarat sejarah. Gemuruh gending mengiringi gerak-gerik wayang, memukau setiap pasang mata. Namun, di tengah husyuknya lakon, ada sebuah desakan tak terlihat yang mulai menyelimuti area VVIP, di mana para tokoh penting dan sesepuh keraton duduk. Sebuah ide gila, namun terasa begitu tepat, mulai berkelebat di benak mereka. Salah seorang abdi dalam senior, dengan tatapan bijak yang memancarkan pengalaman, melirik ke arah Niken Salindri yang masih duduk berbaur. Lalu, pandangannya beralih ke Ahmad Dhani. Seolah membaca pikiran satu sama lain, senyum tipis terukir di bibir beberapa sesepuh. Mereka melihat potensi luar biasa dalam pertemuan dua generasi dan genre musik yang berbeda ini. Bisikan-bisikan mulai beredar di antara mereka. Bagaimana jika Niken diminta menyumbangkan suara? Ya, ini kesempatan langka. Dan, bagaimana jika diiringi oleh Mas Dhani? Ide itu, yang awalnya terasa mustahil, kini terdengar semakin memikat. Sebuah keberanian terselip di balik usulan spontan ini, memecah kekakuan protokol yang biasa mengikat acara keraton. Seorang protokol keraton, dengan langkah mantap namun tetap santun, mendekati Niken. Wajahnya memancarkan senyum hormat. Enduk Niken, sapanya lembut, para sesepuh dan tamu agung ingin sekali mendengar suara merdu enduk di malam yang istimewa ini. Sudilah kiranya enduk mempersembahkan satu tembang. Niken terkejut. Ia sama sekali tidak menyangka akan mendapat permintaan seperti ini. Jantungnya berdebar, bukan karena takut, melainkan karena perpaduan antara rasa hormat dan sedikit canggung. Namun, menolak permintaan dari keraton di acara sakral adalah hal yang hampir mustahil. Sebelum Niken sempat menjawab, pandangan sang protokol beralih ke Ahmad Dhani. Dan juga, Mas Dhani, ujarnya, nada suaranya penuh harapan. Kami sangat berharap panjenengan berkenan untuk ikut mengiringi, memberikan sentuhan khas panjenengan. Akan menjadi kehormatan besar bagi kami. Ahmad Dhani mengangkat alis, sedikit terkejut namun dengan sorot mata yang berbinar. Ini adalah tantangan yang menarik. Mengiringi sinden tradisional, di atas panggung wayang keraton, di malam sakral penutupan Suro. Sebuah kesempatan yang tak bisa dilewatkan oleh musisi sepertinya. Ia melirik Mulan, yang mengangguk kecil, seolah berkata, ambillah kesempatan ini. Niken dan Dhani saling bertukar pandang. Ada semacam komunikasi nonverbal yang terjadi di antara mereka.
Sebuah kesepahaman bahwa ini adalah takdir yang harus mereka jalani bersama malam itu. Bukan tentang popularitas, melainkan tentang momen langsung di mana seni tradisi bertemu dengan sentuhan modern, di hadapan ribuan mata yang menanti. Suasana menjadi tegang sekaligus antusias. Pengumuman singkat dari Kidalang, bahwa akan ada penampilan kejutan dari Niken Salindri dan Ahmad Dhani disambut riuh tepuk tangan dan sorakan. Harapan memuncak, seolah seluruh keraton menahan napas, menantikan sebuah harmoni yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maka, di bawah cahaya temaram pentas wayang, sebuah kolaborasi yang tak direncanakan akan segera terwujud. Sebuah momen spontan yang akan menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah penutupan bulan Suro di Keraton Surakarta, menjanjikan keajaiban yang akan memukau setiap jiwa yang hadir. Panggung wayang, yang sedari tadi didominasi oleh bayangan-bayangan kulit, kini berubah menjadi sorotan utama. Dengan langkah yang anggun namun penuh kesahajaan, Niken Salindri melangkah ke tengah. Cahaya temaram lampu panggung menyinari wajahnya, menyoroti sorot mata yang sedikit gugup namun memancarkan ketenangan batin. Ia berdiri di samping Kidalang, menghadap ribuan pasang mata yang menanti. Di sisinya, Ahmad Dhani mengambil tempat. Tangannya menyentuh sebuah alat musik tradisional yang sudah disiapkan, sebuah kendang atau mungkin siter, siap untuk memberikan iringan yang tak terduga. Aura dua dunia yang berbeda, sinden tradisional dan maestro musik modern, kini berhadapan di atas satu panggung yang syarat sejarah. Udara terasa bergetar, dipenuhi antisipasi. Niken mengambil napas dalam-dalam. Gemuruh gamelan yang mengiringi wayang kulit, seolah menjadi pengantar bagi suaranya. Lalu, dari bibirnya, mengalirlah sebuah tembang Jawa kuno. Suaranya membelah keheningan, mengalun merdu dengan cengkok khas sinden yang matang, namun terasa begitu segar dan penuh jiwa. Setiap nada yang keluar adalah perwujudan dari warisan leluhur yang mengalir dalam darahnya. Ribuan orang terkesima. Mereka telah sering mendengar suara Niken di televisi atau rekaman, namun mendengarnya secara langsung, tanpa rekayasa, di tengah keagungan keraton, adalah pengalaman yang berbeda. Suara itu begitu jernih, menggetarkan hati, seolah ia sedang bercerita langsung kepada setiap jiwa yang hadir. Mata Mulan Jamilah terpaku, kekaguman jelas terlihat di wajahnya. Kemudian, sentuhan Ahmad Dhani masuk. Bukan dengan dentuman drum atau raungan gitar rock yang jadi ciri khasnya, melainkan dengan iringan yang lembut, harmonis, namun penuh karakter. Ia bermain dengan improvisasi, menangkap setiap nada Niken, dan membalasnya dengan melodi yang memperkaya, bukan mendominasi. Ini adalah dialog musikal yang terjadi secara spontan, lahir dari insting dan kecintaan pada musik. Sinergi yang tercipta sungguh luar biasa. Cengkok-cengkok Niken yang luwes berpadu apik dengan aransemen Dhani yang cerdas. Saat sorak-sorai penonton perlahan mereda, menyisakan gema kagum di udara malam, panggung wayang masih dipenuhi aura magis. Wajah Niken Salindri kini memancarkan kelegaan, namun juga senyum tulus yang memikat. Ahmad Dhani, yang berdiri di samping Niken, tak henti-hentinya menggelengkan kepala. Matanya memancarkan kekaguman yang mendalam, nyaris tak percaya dengan apa yang baru saja ia saksikan. Sebagai seorang produser musik yang telah melihat ribuan talenta, ia tahu betul perbedaan antara sekadar bagus dan benar-benar luar biasa. Niken, bagi Dhani, adalah yang terakhir. Luar biasa, gumam Dhani pelan, nyaris tak terdengar. Ia bukan hanya terkesan oleh suara Niken, tetapi oleh cara gadis itu menguasai panggung, menghadirkan cengkok sinden yang otentik namun terasa begitu segar. Ada jiwa yang kuat di balik setiap nada, sebuah kedalaman yang jarang ditemukan pada seniman seusianya. Di antara kerumunan penonton, Mulan Jamilah merasakan gelombang kebanggaan yang mengalir dalam dirinya. Sebagai seorang wanita dan sesama seniman, ia mengerti betul perjuangan dan dedikasi yang dibutuhkan untuk mencapai titik seperti Niken. Mulan melihat bukan hanya bakat, tetapi juga kerendahan hati dan integritas yang terpancar dari sinden muda itu. Air mata haru membasahi pipi beberapa penonton sepuh. Bagi mereka, penampilan Niken bukan hanya hiburan, melainkan sebuah jembatan ke masa lalu, sebuah pengingat akan keindahan seni yang tak lekang oleh waktu. Suara Niken seolah membawa mereka kembali ke era keemasan, sekaligus memberi harapan akan masa depan. Para abdi dalem yang menyaksikan dari dekat pun terlihat takjub. Mereka adalah penjaga tradisi, dan malam itu, mereka melihat tradisi itu hidup, bernapas,
dan memukau di tangan seorang generasi baru. Sebuah senyum bangga terukir di wajah-wajah keriput mereka, seolah lega bahwa warisan leluhur akan terus menemukan jalannya. Momen itu terasa begitu nyata, begitu mentah dan otentik. Tidak ada efek visual yang berlebihan, tidak ada koreografi yang rumit. Hanya suara murni, iringan tulus, dan jiwa yang menyatu dalam harmoni. Inilah esensi seni yang sebenarnya, kemampuan untuk menyentuh hati tanpa perlu banyak polesan. Dani menyadari bahwa Niken adalah sebuah permata langka. Bukan hanya sekadar suara emas, tetapi juga paket lengkap seorang seniman. Karisma, keaslian, dan kecintaan yang mendalam pada akar budayanya. Ia adalah mutiara yang harus terus digali dan dijaga agar kilaunya semakin terang. Mulan Jamilah, dengan naluri keibuannya, merasa ingin memeluk Niken. Ia melihat bukan hanya seorang penyanyi, melainkan seorang putri Jawa yang membawa obor kebanggaan. Dalam hati, Mulan pun bertekad untuk memberikan dukungan penuh bagi perjalanan karir Niken di masa depan. Maka, di bawah langit malam Surakarta, di penghujung bulan Suro yang sakral, decak kagum dan kebanggaan mengalir deras. Dari abdi dalam hingga maestro musik, semua sepakat, Niken Salindri adalah anugerah. Malam itu bukan hanya tentang pentas wayang, melainkan tentang penemuan kembali sebuah keindahan dan pengakuan tulus terhadap bintang muda yang sangat istimewa. Sorotan lampu panggung sedikit meredup, namun kehangatan yang ditinggalkan oleh penampilan Niken dan Dani masih terasa kuat. Niken Salindri masih berdiri di panggung wayang, menerima tepuk tangan terakhir yang riuh dengan senyum yang tulus. Tiba-tiba, ia melihat Ahmad Dhani dan Mulan Jamilah bergerak mendekat, keluar dari barisan tamu VVIP. Jantung Niken berdebar, sedikit bertanya-tanya apa yang akan terjadi selanjutnya. Langkah Dhani mantap, memancarkan karisma yang khas, sementara Mulan mengikutinya dengan senyum ramah yang menenangkan. Ketika mereka tiba di hadapan Niken, suasana di sekitar panggung menjadi sedikit lebih hening, seolah semua mata menanti interaksi antara tiga bintang ini. Ini adalah momen langka, pertemuan bakat dari generasi dan genre yang berbeda. Ahmad Dhani mengulurkan tangannya, bukan untuk bersalaman biasa, melainkan untuk menyentuh pundak Niken. "Niken," ucapnya, suaranya dalam namun lembut, penuh ketulusan, "penampilanmu barusan sungguh luar biasa. Kamu punya sesuatu yang sangat istimewa." Kata-kata itu lebih dari sekadar pujian. Itu adalah pengakuan seorang maestro kepada seorang seniman sejati. Mulan Jamilah tersenyum hangat, menambahkan, "Ya, Niken, kamu memukau kami semua. Energi dan jiwamu saat bernyanyi begitu terasa. Kami sangat bangga melihat generasi muda sepertimu melestarikan dan menghidupkan kembali seni tradisional dengan cara yang begitu indah." Tatapan Mulan memancarkan ketulusan seorang kakak kepada adiknya. Kemudian, dengan gerakan yang elegan, Mulan mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Kotak itu tampak sederhana, namun ada aura keistimewaan yang terpancar darinya. "Tapi ini adalah tanda apresiasi dan kebanggaan kami." Niken menerima kotak itu dengan tangan sedikit gemetar. Rasa haru membanjiri hatinya. Ia tidak menyangka akan mendapatkan kehormatan sebesar ini. Sebuah hadiah, bukan dari penonton biasa, melainkan dari idola dan senior yang sangat ia hormati. Matanya berkaca-kaca, merasakan beratnya makna di balik benda kecil itu. "Terima kasih, Bapak, Ibu," ucap Niken pelan, suaranya sedikit tercekat oleh emosi. Ia membungkuk hormat, gestur yang menunjukkan kerendahan hati seorang seniman. Bagi Niken, hadiah itu lebih dari sekadar barang. Itu adalah simbol pengakuan, sebuah validasi atas jalan yang ia pilih, dan dorongan kuat untuk terus berkarya. Dhani tersenyum tipis. "Teruslah berkarya, Niken. Jangan pernah kehilangan keaslianmu," pesannya. "Dunia butuh suara-suara sepertimu, yang membawa keindahan dan makna mendalam dari akar budaya kita." Pesan itu bagaikan amanah, sebuah tanggung jawab yang kini ia pikul dengan bangga. Momen itu diabadikan oleh kilatan lampu kamera dari para fotografer yang sigap. Gambar-gambar itu, yang menangkap ekspresi haru Niken, senyum tulus Dhani dan Mulan, serta kotak hadiah yang dipegang Niken, akan menjadi saksi bisu sebuah pengakuan tulus di malam bersejarah. Di tengah gemuruh wayang kulit yang kembali berlanjut, momen pemberian hadiah itu menjadi babak tersendiri yang tak kalah dramatis. Ini adalah akhir yang manis dari sebuah kejutan,
dan awal dari inspirasi baru bagi Niken Salindri, sang pesinden muda yang kini membawa kebanggaan dua maestro musik ke dalam perjalanan seninya. Malam penutupan bulan Suro terus berlanjut, dengan bayangan wayang kulit menari-nari di layar putih hingga dini hari. Alunan gamelan tak henti mengalun, menjadi latar belakang bagi ribuan kisah yang terjalin di Keraton Surakarta. Namun, di tengah harmoni agung itu, ada satu rangkaian peristiwa yang akan terukir abadi dalam ingatan semua yang hadir, terutama bagi Niken Salindri. Hadiah dari Ahmad Dhani dan Mulan Jamilah kini terasa lebih dari sekadar bingkisan fisik. Itu adalah simbol, sebuah validasi tulus dari para maestro kepada talenta muda yang berani melangkah. Di balik kemegahan keraton, terjalin sebuah benang merah yang menghubungkan masa lalu dengan masa depan, tradisi dengan inovasi. Bagi Niken, pengalaman malam itu bagaikan mimpi yang menjadi nyata. Sebuah penampilan spontan, sebuah pengakuan tak terduga, dan sebuah hadiah yang syarat makna. Ia merasa seolah telah melewati sebuah gerbang, memasuki babak baru dalam perjalanan seninya, dengan bekal semangat dan keyakinan yang lebih kuat dari sebelumnya. Setiap nada yang ia lantunkan, setiap cengkok yang ia ukir, kini terasa semakin berat namun juga semakin membanggakan. Ia bukan hanya seorang sinden, melainkan seorang duta. Duta yang membawa pesan dari leluhur, sebuah warisan agung yang harus ia jaga dan terus ia perkenalkan kepada dunia yang lebih luas. Kisah malam itu akan menjadi obrolan hangat selama berhari-hari, mungkin berbulan-bulan, di setiap sudut Solo dan sekitarnya. Tentang sinden muda yang memukau dua bintang ibu kota, tentang kolaborasi tak terduga di panggung keraton, dan tentang betapa hidupnya seni tradisional di tengah modernitas. Bagi Ahmad Dhani dan Mulan Jamilah, ini adalah momen pengingat akan keindahan yang tak terbatas dari seni tradisi Indonesia. Mereka telah melihat langsung bagaimana sebuah suara, dengan akar yang kuat, mampu menyentuh jiwa tanpa batas bahasa atau genre. Kebanggaan mereka terhadap Niken adalah kebanggaan terhadap warisan bangsa. Fajar mulai menyingsing, memecah kegelapan malam dengan semburat merah keemasan. Sinarnya menerpa ornamen-ornamen keraton, membuatnya berkilauan, seolah alam turut merayakan kesuksesan acara. Wayang kulit masih berlanjut, namun para penonton mulai membubarkan diri, membawa pulang kenangan dan inspirasi. Niken Salindri meninggalkan Keraton Surakarta dengan hati yang penuh. Bukan hanya karena keberhasilan penampilannya, tetapi karena merasakan beban manis dari sebuah kepercayaan. Ia tahu, jalan di depannya mungkin tak selalu mudah, namun dorongan dan apresiasi dari para senior memberinya kekuatan yang tak ternilai. Momen di panggung wayang itu adalah lebih dari sekadar pertunjukan. Itu adalah titik balik. Sebuah konfirmasi bahwa dedikasinya pada seni, pada cengkok sinden yang ia cintai, adalah jalan yang benar. Ia adalah penjelmaan dari pepatah kuno, pulung tidak kemana, kalau tidak ke tempatnya. Maka, malam penutupan bulan Suro di Keraton Surakarta akan selalu dikenang sebagai malam di mana bintang-bintang bertemu, tradisi dan modernitas berdampingan, dan seorang sinden muda bernama Niken Salindri bersinar lebih terang dari sebelumnya, membawa harapan baru bagi kemuliaan seni budaya Jawa. Fajar telah sepenuhnya menyingsing ketika Niken Salindri akhirnya tiba kembali di kediamannya yang sederhana, jauh dari kemegahan Keraton Surakarta. Kelelahan jelas terpancar di wajahnya, namun sorot matanya masih memancarkan sisa-sisa euforia dan kebahagiaan dari malam yang baru saja berlalu. Ia melangkah perlahan, seolah masih membawa getaran gamelan dan tepuk tangan yang menggema di benaknya. Di kamarnya yang tenang, ia duduk di tepi ranjang, membiarkan pikirannya mengulang setiap detik kejadian di keraton. Senyum tulus dari Ahmad Dhani, tatapan bangga Mulan Jamilah, dan bingkisan kecil yang kini ia genggam erat. Itu bukan sekadar hadiah, melainkan sebuah restu, sebuah pengakuan bahwa ia berada di jalur yang benar, membawa amanah besar untuk seni budaya. Hanya ada suara kicauan burung dari luar jendela, dan desiran angin yang masuk melalui celah. Keheningan ini memberinya ruang untuk meresapi semua yang telah terjadi, menyusun kembali kepingan-kepingan puzzle kehidupannya yang kini terasa semakin berwarna dan penuh makna. Tiba-tiba, keheningan itu pecah. Ponselnya berdering nyaring di atas meja samping tempat tidur, memecah lamunan Niken. Ia sedikit terlonjak, terkejut. Siapa yang menelepon sepagi ini? Setelah malam yang panjang dan melelahkan, pikirannya melayang, mungkin sekadar ucapan selamat dari teman atau kerabat yang menyaksikan penampilannya. Niken meraih ponselnya dengan ragu.
Nama yang tertera di layar membuatnya sedikit mengernyitkan dahi. Ada apa gerangan Mas Lindra meneleponnya sepagi ini? Sebuah firasat aneh menyelimuti hatinya. Ia menggeser tombol jawab, mendekatkan ponsel ke telinganya. Halo, Mas Lindra, sapa Niken, suaranya masih sedikit serak karena kelelahan. Di seberang sana, suara Mas Lindra terdengar bersemangat, seolah ia tak sabar untuk menyampaikan sesuatu yang penting. Niken. Selamat pagi. Maaf mengganggu sepagi ini, tapi saya harus segera menyampaikan ini, ujar Mas Lindra tanpa basa-basi. Saya baru saja melihat penampilanmu semalam di keraton. Luar biasa, Niken. Benar-benar memukau, dan saya punya tawaran untukmu. Nadanya penuh antusiasme yang menular. Niken menahan napas. Tawaran apa? Pikirannya berpacu. Ada apa, Mas? Tanyanya, penasaran. Mas Lindra tak buang waktu. Kami sedang mencari pengisi acara utama untuk HUT Tuban. Dan setelah melihatmu semalam, saya yakin sekali, kamulah orangnya, Niken. Kemudian, Mas Lindra menyebutkan tanggalnya, sebuah tanggal yang langsung terpatri di benak Niken. Acara puncaknya pada tanggal 6 Agustus 2025. Bagaimana, Niken? Apakah kamu bersedia mengisi acara besar kami? Tawaran itu bagai kilat di siang bolong, sebuah kejutan yang melebihi ekspektasinya. Niken terdiam sejenak, mencerna informasi itu. Tanggal 6 Agustus 2025, sebuah acara besar di Tuban. Ini adalah bukti nyata bahwa apresiasi dari Ahmad Dhani dan Mulan Jamilah semalam bukanlah sekadar pujian kosong. Itu adalah gerbang yang membuka pintu-pintu baru, membawa namanya melambung lebih tinggi. Perjalanan seninya, yang ia kira akan berjalan perlahan, kini melesat bak anak panah. Panggilan dari Mas Lindra, tawaran untuk mengisi HUT Tuban pada tanggal 6 Agustus 2025, bagaikan guntur di tengah langit cerah bagi Niken Salindri. Kebahagiaan dan rasa syukur memenuhi relung hatinya, namun di baliknya terselip gejolak tekad. Ini bukan sekadar panggilan biasa. Ini adalah panggung baru, kesempatan untuk membuktikan bahwa apresiasi para maestro semalam di Keraton Surakarta bukanlah kebetulan semata. Sejak saat itu, hari-hari Niken berubah total. Euforia sesaat digantikan oleh disiplin yang ketat. Tuban bukan sembarang tempat, dan HUT Kota adalah acara yang akan disaksikan ribuan pasang mata. Ia bertekad untuk memberikan penampilan yang tak hanya memukau, tetapi juga meninggalkan jejak abadi di hati masyarakat Tuban, serta para undangan penting yang pasti hadir. Latihan menjadi rutinitas barunya yang tak kenal lelah. Pagi hingga malam, suara merdunya memenuhi ruang latihan pribadinya. Ia tak hanya mengulang tembang-tembang yang sudah dikuasai, tetapi juga menggali aransemen baru, mencari nuansa yang bisa memadukan kekhasan sindennya dengan sentuhan modern yang lebih universal, tanpa mengorbankan esensi tradisi. Setiap cengkok dipertajam, setiap nada dipoles, seolah ia sedang mengukir sebuah mahakarya musikal. Ia tak hanya bernyanyi, tetapi juga menjiwai. Membayangkan ribuan wajah penonton di Tuban, ia berusaha menyampaikan emosi, narasi, dan keindahan budaya Jawa melalui setiap lirik yang ia lantunkan. Tubuhnya mungkin lelah, namun semangatnya tak pernah padam. Tak hanya vokal, detail penampilan lainnya pun menjadi perhatian utamanya. Busana panggung yang akan dikenakan haruslah mencerminkan kemegahan acara namun, tetap mengedepankan elegansi khas Jawa. Ia berdiskusi dengan desainer, memastikan setiap detil, dari kain hingga aksesori, mampu menunjang aura panggungnya dan menjadi satu kesatuan yang memukau. Aspek koreografi juga tak luput dari perhatiannya. Meskipun sinden tradisional seringkali tampil statis, Niken ingin memberikan sentuhan dinamis yang tetap anggun. Ia berlatih gestur tangan, tatapan mata, dan mimik wajah yang bisa menambah dimensi dramatis pada setiap penampilannya, membuat penonton tidak hanya mendengar, tetapi juga merasakan dan melihat. Rasa gugup sesekali menyergap, bayangan kegagalan melintas. Namun, setiap kali itu terjadi, ia teringat wajah Ahmad Dhani dan Mulan Jamilah, senyum tulus mereka, dan hadiah yang menjadi pengingat akan kepercayaan mereka. Kekuatan dari momen di keraton itu, kini menjadi bahan bakar utama yang mengusir keraguan.